Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di Masalah Emang Ada. Dan episode kali ini kita juga masih bersama dengan Mas Aji dan juga Mbak Inka. Kali ini Mas Aji akan menceritakan salah satu ujian hidupnya yang juga sangat berat dan bagaimana mereka berdua melewatinya. Mas Aji, ceritain dong. Mas Aji kan banyak banget ya ujian hidupnya ya, dan semuanya luar biasa gitu. Maksudnya ceritain dong Mas Aji, apalagi sih ujian hidup Mas Aji yang berat, tapi gimana cara menghadapinya gitu. Waduh, ya memang hidup tuh penuh dengan ujian ya, karena ya memang begitulah sunatullahnya ya. Rasanya sih aku merasa ujian tuh lebih baik kepada kayak kenyamanan ya sih sebenarnya. Nah, ada satu hal yang mungkin aku bisa bagi juga ya, yaitu ketika aku lagi semangatnya bekerja di kantor yang terakhir ini aku kerja ya. Ujian tuh datang dengan mendadak, tanpa ada persiapan, tanpa ada apapun lah, tanda-tanda nggak ada tuh sama sekali. Ketika aku selesai mengantarkan anakku ke satu tempat temannya dia, aku pulang, aku nutup pintu gerbang. Pintu gerbangku tuh ya cukup besar ya, lebarnya 6 meter, tinggi 2 meter, dan itu besi semua. Ketika tutup, tiba-tiba pintu tuh ambruk, dan aku hanya bisa menghindari kepala dan badanku sebagai, tapi kakiku terlambat. Aku ketiban kaki dengan bobot sekitar 400-500 kilo tuh. Wah, sakit ini minta ampun ya Allah, ya Allah. Gak pernah tuh kayak gitu aku. Sampai aku berteriak, ya Allah, la ilaha illallah. Aku pikir aku udah lewat gitu, karena minta ampun sakit nih. Sampai istriku kaget-kaget dari lantai atas, dia turun, ada apa ya. Kaki. Ya Allah. Untung di sebelah rumah itu lagi ngebangun, ya bangun rumah, ada banyak tukang, itu 10 orang bantu untuk ngangkat. Karena begitu beratnya pintu pagar kita. Dan aku bisa, untung istriku dokter ya, jadi dia tahu bagaimana memindahkan kaki yang ketiban ini, supaya tidak makin rusak. Dan ya Allah yang menolongnya dalam kesulitan itu tetap ada pertolongan Allah. Tetangga aku bawa mobil yang besar ya, VW Cavel itu besar, sehingga aku bisa dievakuasi ke rumah sakit. Pada saat perjalanan ke rumah sakit, aku hanya bilang, ya Allah, kalau ini hari terakhir, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Aku yakin ini yang terbaik bagiku, aku terima ketetapan. Gitulah. Ya, sampai di rumah sakit, aku gak bisa diapa-apain itu yang saat kakinya udah bengkak bener. Kenapa aku gak bisa diapa-apain? Karena aku juga kan lagi minum obat pengencer darah. Gak bisa diapa-apain. Harus nunggu 5 hari. Masya Allah, aku bilang pernah seperti ini. Masih harus nunggu lagi, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku terima ketetapanmu. Nah, istriku juga mendampingiku. Sampai akhirnya aku operasi. Di hari kelima itu baru diizinkan untuk operasi. Ya, kata dokter mungkin operasinya bisa 2 jam lah ya. Ya aku masuk, aduh sakit yang minta ampun ya. Dipindahin. Masuk ke ruang operasi itu kan pakai dipanin biasa. Terus aku masuk ke ruang operasi harus pindah dipan, itu diangkat lagi. Masya Allah sakitnya minta ampun. Udah masuk awal operasi, Pak, mohon maaf ya, Bapak harus duduk tegak. Kenapa ya? Karena kita akan suntik dari tulang punggung, Pak. Aduh, ya Allah, untuk bangun aja minta ampun sakitnya. Nah, akhirnya aku terbius. Dan pada saat operasiku yang tadinya sekitar 2 jam, sampai 6 jam. 6 jam. Aku gak sadarkan diri. Ternyata ya untunglah aku ada mitra aku ini ya, mitra hidupku, istriku yang sayang ini sama aku. Dia rela, dia ikhlas, dia ikhtiarkan apa yang harus dilakukan. Tahu nggak, aku menghabiskan 6 kali ya
Iya, 6 kolof darah. Karena aku kehabisannya lah 2 liter. habisan 2 liter, Masya Allah. Sampai akhirnya ginjalnya tinggal 30%. Akibat itulah aku kena ginjal sekarang. Ya tapi itulah ya aku dapatkan. Aku bukan membagikan ternyata hidupku tuh banyak banget ya, Wi. Enggak, tapi ternyata di sini ya aku dapat mereka emang hidup itu emang buat diuji. Dan kenapa kita diuji? Karena Allah sayang sama kita gitu. Jadi ujian demi ujian memang akan kita hadapi. Kalau yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, nggak usah diceritain, itu gampang. Tapi di sini aku membagikan bagaimana dengan ketidaknyamanan, dengan ujian, dengan musibah, aku bisa melewatinya dengan bersyukur, berserah diri, menerima ketetapan Allah. Apapun yang diberikan Allah pasti terbaik. Nah, seperti itu ternyata kakiku, pahaku ini patah 5 akhirnya. Baru tahu. Dah, pada lagi semangat kerja nih kan, harus istirahat. Harus recovery. Ya, seperti itulah. Mungkin yang bisa lebih menceritakan bagaimana aku dioperasi, ini istriku yang di sampingnya. Coba Mas ceritain. Ya, jadi waktu Mas Aji dioperasi, aku nunggu di lapangan parkir. Karena kamar kita tutup dulu, sebab kalau kita masih di situ kita mesti bayar. Kita dalam kondisi memang prihatin waktu itu. Sampai ya kebetulan Inga praktek di rumah sakit itu, jadi bisa lah pakai nama saya gitu kan. Nah, udah gitu jadi karena tidak ada kamar, aku di lapangan parkir. Setiap 10 menit ditelepon dari kamar operasi. Dok, transfusi ya dok, darah habis. Ya, dok, transfusi ya dok. Ya, ini tapi udah ngilu banget. Aduh gitu. Sampai terakhir, dok, ini butuh darah lagi gitu. Dokter bisa upayakan nggak? Udah kehabisan darah kita di sini. Untung aku banyak temen yang salah satunya direktur PMI di salah satu kota. Dia bilang gua kirim, kata. Udah dikirim. Terus udah gitu, ada gitu lagi, dok maaf dok. Pas terakhir udah aman, dok. Suami dokter alergi antibiotik. Aduh, saya bilang gitu. Ini gimana sembuhnya gitu ya kan? Ya tapi ngerti bahwa ini adalah hanya cobaan dari Allah ya, bahwa bisa nggak menyerahkan persoalan sama Tuhan. Kamu cuma bisa ikhtiar, jadi aku cuma ikhtiar bagaimana caranya. Sehingga pas selesai operasi Mas Aji masuk ICU, baru 2 hari kemudian masuk di ruangan kan. Nah waktu di ruangan itu kita kan dalam kondisi tidak leluasa ya dalam hal keuangan. Nah, pada saat itu ternyata menghabiskan lebih dari 100 juta. 100 juta? Kita 5 juta aja nggak punya gitu kan. Tapi aku tuh nggak pernah, ya alhamdulillah ya, aku tuh nggak pernah khawatir gitu ya dengan nominal ya. Karena aku pikir selama ikhtiar sungguh-sungguh dalam ketaatan ya. Bukan ikhtiar sungguh-sungguh cari duit, bukan. Ikhtiar sungguh-sungguh dalam ketaatanku pada Allah. Karena dijanjinya kalau kamu taat akan kucukupi hidupmu, akan aku mudahkan segala urusanmu. Ya aku pikir caranya untuk dimudahkan, ya aku harus taat. Taat itu kan bersabar, ikhlas, menyerahkan persoalan sama Allah gitu ya. Tidak menghujat orang, tidak menyakiti orang, tidak menghakimi. Itulah yang kita lakukan. Ikhtiar sungguh-sungguh, berobat gitu. Sampai akhirnya salah satu anakku bilang, Mama kenal nggak dokter-dokter di BPJS? Ada apa nak gitu? Ya ini kayaknya di atas 100 juta. Aku udah bisa bantu, anak-anak mau bantuin. Aku udah jual mobil, aku udah jual mainan aku. Pokoknya semua bantuin. Tapi kayaknya nggak cukup. Kalau di atas 100 juta uangnya nggak cukup. Terus akhirnya aku bilang, nah kita tuh punya rumah. Ayah tuh punya rumah. Dan buat mama, ayah itu orang yang sangat hebat ikhtiarnya dalam taat pada Allah. Jadi buat mama, ayah nggak layak untuk ditempatkan dengan BPJS waktu itu.
bukan berarti BPJS jelek, cuma maksud saya ayah tuh punya rumah. Itu dia harusnya berhak, dia layak untuk diberikan yang terbaik. Jadi buat mama, kamu nggak usah bantuin mama. Jual aja rumahnya ayah, karena ayah berhak dapat yang terbaik. Mama nggak mau jadi janda kaya. Buat mama cukuplah baju yang melekat di badan, yang penting ayah dapat yang terbaik. Karena pasti Tuhan maunya ayah dapat yang terbaik, karena ayah luar biasa menukar gitu keinginan egonya dengan ketetapan Allah. Dia ikhlas gitu. Jadi buat mama tidak layak ayah dapat pelayanan atau perawatan yang seadanya. Harus sungguh-sungguh mama upayakan. Nah di situ anakku diem, iya gitu. Dan benar yang terjadi, semuanya itu kurang lebih 130 juta. 100 berapa? 150 juta. Kita nggak keluar sepeser pun. Allah yang membayarkan. Allah yang membayar lewat jiwa-jiwa yang mengambil peluang untuk menitipkan perbekalan akhiratnya. Tapi yang aku mau sampaikan, Allah yang bayar semua. Kita nggak sepeser pun mengeluarkan uang. Jadi jangan pernah takut dengan cobaannya. Cobaan karena cobaan itu pasti datang lah Cindy. Pasti datang, kita nggak bisa hindari. Dan cobaan itu juga pasti lewat. Walaupun kita berupaya supaya dia nggak lewat, dia pasti lewat. Masalah terbesarnya adalah bagaimana kita sikapnya dalam melewati persoalan-persoalan hidup yang ditetapkan Allah. Apakah kita bisa lulus sesuai dengan kehendak Dia, ataukah kita dengan pembangkangan, artinya dengan amarah, kecewa, stres, galau, khawatir, dan was-was. Nah dari perjalanan hidup aku sama Mas Aji, terutama dari ketidaknyamanan, aku merasakan bahwa ketidaknyamanan itu kasih sayang Allah untuk memberikan kepahaman tentang pedoman hidup Al-Quran. Kalau dilakukan memang membuat hidup ini jadi indah. Ya karena memang ujian atau musibah nggak pernah kita bisa hindari. Dia tidak bisa dipersiapkan. Yang bisa kita persiapkan adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah akan berjanji akan barang siapa yang taat pasti diberikan rasa bahagia, tidak ada rasa was-was, kegelisahan maupun sedih hati. Makanya kita berdua jadinya giat banget, ikhtiar sungguh-sungguh dalam menjalani sekolah kalbu ya, supaya kita banyak kemampuan dalam ketaatan pada Allah, supaya mudah gitu ketaatan, karena susah banget. Yeah. Jadi kalau orang kan dapat ujian hidup gerabak-gerubuk nyari duit ya. Kalau kita gerabak-gerubuk gimana ikhtiarnya untuk bisa melihat ini adalah sesuatu yang baik, bagaimana merasakan ini tuh kasih sayang Allah. Upayanya ke situ sih. Luar biasa ya, soulmate. 3 episode kali ini aku sarankan kepada para soulmate untuk coba deh ulang-ulang nontonnya, resapin kejadian demi kejadian, bagaimana cara Mas Aji dan Mbak Inka menghadapi ujian hidup. Aku di sini benar-benar ngerasa bahwa memang kita perlu belajar bagaimana bisa menggunakan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, agar Al-Quran ini sebagai pedoman hidup tuh memang benar-benar sebagai pedoman hidup kita, karena memang hidup untuk diuji, dan Allah itu hanya menguji ketaatan kita, dan kita nggak akan bisa taat kalau kita nggak selaras dengan apa kehendak Allah. 3 episode ini bagaimana Mas Aji dan Mbak Inka menghadapi ujian hidupnya sungguh luar biasa. Sangat memprovokasi aku untuk sungguh-sungguh belajar. Apa sih yang Allah mau? Bagaimana sih kita menghadapi ujian hidup ini sesuai dengan yang apa? Yang Allah mau, yang Allah sudah
turunkan melalui Al-Quran. Dan dari pengalaman hidup Mas Aji dan Mbak Inka, sekali lagi mereka telah membuktikan bahwa ujian hidup ini selama mereka menghadapinya menggunakan sudut pandang Al-Quran, benar-benar janji Allah terasa bahwa ikuti petunjuk Allah, tidak ada rasa khawatir, was-was, gelisah, dan bersedih hati. Baiklah soulmate, sampai jumpa lagi di episode Masalah Emang Ada yang lainnya. Ikuti terus kita di Instagram, Facebook, dan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.